Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan saya berdoa kita semua tetap baik, tetap di rumah. Oleh karena pertolongan Tuhan kita ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Dan kita akan membuka Alkitab kita yang kita akan ambil Alkitab Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 20. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lonjakan terjadi pada orang-orang yang positif COVID-19 di Indonesia, sehingga pemerintah memutuskan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan dampak dari semua itu adalah kita kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kita juga mengalami kesulitan untuk keluar rumah, kita juga mengalami kesulitan untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan tentunya kita juga mengalami kesulitan keuangan. Dan sebagai orang percaya kita dipanggil tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan dari perikop ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya walaupun di tengah-tengah kesulitan kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, yang pertama kita boleh belajar dari kisah dari kitab Lukas pasal yang kelima ini adalah Tuhan Yesus melihat hati mereka untuk melayani orang lain. Bapak Ibu, keempat orang ini dalam kitab Markus pasal yang kedua dikatakan ada 4 orang, mungkin tetangganya membawa orang lumpuh ini. Mereka memiliki kepedulian, mereka memiliki ketulusan hati untuk membantu sesamanya. Dan yang luar biasa adalah mereka membawa orang lumpuh ini ke hadapan Yesus dan mukjizat terjadi. Orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Hari ini kita boleh belajar. Di tengah-tengah kesulitan kita tetap menjadi berkat. Asal kita memiliki hati untuk melayani orang lain. Begitu banyak kisah-kisah yang tragis, bahkan mengalami kesedihan ketika ada sebuah keluarga yang anggota keluarga mengalami COVID-19 sehingga mereka mengalami mereka dikucilkan, mereka tidak diperhatikan. Tapi sebagai orang percaya kita pasti dimanapun kita berada kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, Bapak Ibu, kita boleh belajar bersama-sama Tuhan Yesus melihat semangat mereka untuk melayani orang lain. Dituliskan dalam pelayanan Yesus, banyak orang berbondong-bondong, bahkan berdesak-desakan oleh karena mujizat demi mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan 4 orang ini mendengar dan melihat bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan mereka dengan antusias, dengan semangat membawa orang lumpuh ini datang ke hadapan Yesus, saudaraku. Ada kesulitannya apa? Begitu banyak orang. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap semangat sehingga mereka mencari jalan keluar. Mereka naik ke atas sebuah rumah yang ditumpangi oleh Yesus. Dan mereka membuka atapnya dan mereka menurunkan orang lumpuh itu persis di hadapan Yesus. Dan apa yang terjadi? Orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Artinya apa? Mereka memiliki semangat, pantang menyerah, untuk membantu orang lain. 2 minggu yang lalu ada video yang sedang viral gitu. Seorang polisi
Bribka Tumondo di Sulawesi memiliki hati semangat untuk membantu pemakaman jenazah COVID-19. Dia melihat ada sebuah ambulan yang membawa jenazah COVID-19 yang 3 jam tidak dikuburkan, sehingga dia tergerak hati untuk memakamkan jenazah ini bersama dengan kedua pegawai ambulan dengan memakai baju APD, sehingga dia pun berhasil untuk memakamkan jenazah COVID-19 ini. Dan luar biasa adalah dia mendapatkan pujian dari Bapak Kapolri. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus memiliki hati melayani orang lain. Yang kedua, kita harus memiliki semangat antusias untuk melayani orang lain. Yang ketiga, mujizat terjadi. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Yesus mengatakan Tuhan melihat iman mereka, sehingga belas kasihan Tuhan taruh kepada orang lumpuh ini, sehingga orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Imannya seperti apa? Iman mereka adalah mereka percaya hanya Yesus yang dapat menyembuhkan orang lumpuh ini. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya dengan iman kita dapat mengalahkan segala ketakutan yang kita alami hari-hari ini. Kekhawatiran, ketakutan, bahkan sakit penyakit. Mari kita beriman kepada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, firman Tuhan pada pagi hari ini tetaplah menjadi berkat sekalipun kita mengalami kesulitan. Walaupun kita di rumah, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.